Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diko Marisudhan. Saya dari kampus UPSI Jatiwaringin. NIM saya 632000577. Dalam kesempatan kali ini saya akan men-sharing tentang manajemen modal kerja. Di modal kerja ini pengertiannya sendiri adalah modal kerja merupakan investasi dalam jangka pendek atau investasi dalam harta lancar. Modal kerja ini dikategorikan menjadi dua, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Apa sih modal kerja kotor dan modal kerja bersih itu? Modal kerja kotor itu adalah jumlah harta lancar, dan modal kerja bersih itu pengertiannya adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah hutang lancar tersebut. Dan ada menurut dari ahli tersebut, menurut Munawir, ada 3 konsep dalam modal kerja yang umum digunakan, yaitu adalah konsep kuantitatif, konsep kualitatif, konsep fungsional. Konsep kuantitatif itu adalah konsep ini menitik beratkan kepada kuantum yang diperlakukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin. Konsep kualitatif ini adalah konsep ini beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini pengertian modal kerja adalah kelebihan aktif lancar terhadap hutang jangka pendek. Dan yang terakhir, konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokok perusahaan. Dan selanjutnya ada jenis modal kerja. Yang pertama itu jenis modal kerja itu ada 2. Yang pertama itu modal kerja permanen, dan yang kedua itu adalah modal kerja variabel. Modal kerja permanen itu yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan modal kerja permanen ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja minimal yang harus ada di dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Dan kedua adalah modal kerja normal. Modal kerja normal ini merupakan modal kerja yang harus ada agar bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Dan ada jenis modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perusahaan, kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Modal kerja yang ini variabel ini dibagi menjadi 3. Ada modal kerja musiman, ada modal kerja siklis, dan ada modal kerja darurat. Modal kerja musiman merupakan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Dan kedua ada modal kerja siklis. Modal kerja siklis ini ada yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh konjungtur. Yang ketiga ada modal kerja darurat. Modal kerja darurat adalah modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Kebijakan modal kerja itu ada 3, yaitu pertama itu kebijakan konservatif, kebijakan moderat, dan yang terakhir kebijakan agresif. Kebijakan konservatif ini merupakan rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak. Kebijakan moderat itu adalah perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Yang ketiga ada kebijakan agresif. Kebijakan agresif ini adalah dalam kebijakan agresif perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Dan ada sumber-sumber dari modal kerja tersebut ada hasil operasi perusahaan, penjualan surat berharga, penjualan aktiva tetap, dan juga dari sumber-sumber lainnya.
yaitu seperti kredit bank, pinjaman bank, kredit bank, pinjaman jangka pendek, dan lain-lain. Dan fungsi manajemen modal kerja ini untuk menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan, dan juga membantu memaksimumkan nilai perusahaan, yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya modal kerja tersebut adalah pertama itu skala usaha perusahaan, yang kedua ada aktivitas perusahaan, yang ketiga ada volume penjualan, yang keempat ada perkembangan teknologi, yang kelima ada periode modal kerja, dan yang terakhir ada pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Dan untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja, metode yang bisa digunakan sebagai berikut. Ada dua, metode metode keterikatan, dan yang kedua metode perputaran. Metode keterikatan ini adalah modal kerja untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini. Ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Dan yang kedua ada metode perputaran. Metode perputaran ini adalah modal kerja dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Sekian sharing tentang manajemen modal kerja kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.